Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kalau nggak ada turnamen yang sedang berlangsung seperti ini kawan, admin sedikit bingung mau bahas partai apa. Mau bahas requestan dari kawan-kawan, tapi Mimin lupa apa yang di request kawan-kawan kemarin. Ya sudahlah, Amin coba kasih partainya dari Mbak Iren Harisma Sukandar saja. Tapi lawannya dari Mbak Iren ini kawan bukanlah lawan kaleng-kaleng. Lawannya adalah Super Grandmaster Levon Aronian. Levon Aronian ini asalnya pecatur asal Armenia kawan, tapi beberapa bulan yang lalu Levon Aronian ini bergabung dengan Federasi Amerika Serikat. Dan coba lihat, elo keduanya terpaut kurang lebih 400 poin. Mbak Iren ini bertemu dengan Levon Aronian di turnamen Gibraltar Master tahun 2019 di Spanyol. Seperti apakah permainannya Mbak Iren meladeni permainan Super Grandmaster ini, kita langsung ke atas papan. Mbak Iren memegang hitam, Levon Aronian memegang putih, mengawali permainan dengan pembukaan Inggris, pion C4. Dibalas pion E5, pion G3, kuda hitam F6, gajah putih G2, dan di sini kawan, jika kawan-kawan menemui formasi seperti ini, banyak sekali langkah lanjutan yang bisa dipilih oleh hitam. Bisa melanjutkan dengan pengembangan kuda C6, atau memainkan pion ke C6, atau memainkan pion D6, pion D5, ataupun mengembangkan gajah ke E7, ataupun mengembangkannya ke peta C5 bisa jadi pilihan bagi hitam di langkah berikutnya untuk merespon langkah gajah putih G2 ini. Di sini Mbak Iren merespon dengan langkah pion D5, langsung menyerang pion pusat putih. Tantangan diterima, pion pukul pion dipukul balik oleh kuda. Dan selanjutnya di sini kawan, bagi putih pun juga bisa melanjutkan langkahnya dengan langkah kuda ke peta C3 ataupun kuda ke peta F3. Dua langkah inilah yang paling populer atau langkah yang dalam textbook bagi putih. Levon Aronian memilih mengembangkan kuda F3. Dan di langkah berikutnya, langkah yang populer bagi hitam adalah melangkahkan kuda ke peta C6. Ini sama persis yang dilakukan oleh Mbak Iren, dan putih melanjutkan dengan langkah rokade, hitam atau Mbak Iren menarik mundur kudanya ke peta B6. Ini dimanfaatkan oleh Levon Aronian dengan langkah kuda ke C3. Langkah-langkahnya masih dalam langkah pembukaan textbook kawan, atau langkah yang masih cukup umum yang terjadi dalam permainan English Opening. Gajah hitam E7, pion D3, hitam rokade, putih melanjutkan pion A3 untuk mengontrol peta B4 yang mungkin nantinya akan disusul kembali dengan pion B4. Sekarang hitam menggeser beteng ke E8, putih atau Levon Aronian melanjutkan pion B4, sekarang pion A5. Jika putih melanjutkan langkah pion pukul pion, kemungkinan akan dipukul balik dengan beteng. Ini akan menguntungkan bagi hitam, betengnya bisa cepat keluar dan ikut aktif dalam permainan untuk membantu kontrol pada baris kelima nantinya. Aronian hanya mendorong pion maju ke peta B5 mengancam kuda, kuda lompat ke D4 menantang pertukaran kuda putih. Dan pada posisi ini kawan, terlihat bahwa pion hitam di peta E5 ini terlihat gratis jika dipukul oleh putih menggunakan kuda. Apa jadinya bila kuda pukul pion ini kawan? Kita lihat beberapa langkah berikutnya. Apakah bisa menguntungkan putih atau hitam? Hitam akan membalas dengan langkah gajah ke F6 kawan. Jika kuda putih ini balik kembali ke peta F3, akan dipukul oleh kuda hitam dengan tempo sekak, dan gajah hitam ini bisa mendapatkan kuda di peta C3 nantinya. Dan apabila direspon dengan langkah pion F4, selanjutnya hitam akan bermain dengan langkah gajah pukul kuda dipukul balik oleh pion, dan hitam bisa melanjutkan pukul pion E5. Coba lihat kawan, apakah putih untung dengan variasi seperti ini? Kalau dilihat dari segi pertukaran, putih untung menukarkan kuda dan memperoleh gajah hitam. Secara posisi pun, putih sedikit diuntungkan dengan terbukanya lajur F dan juga diagonal-diagonal bagi gajahnya ini terbuka yang nantinya bisa juga dimanfaatkan oleh kedua gajahnya. Tapi Levon Aronian pada posisi seperti ini tadi kawan tidak putuskan pukul pion menggunakan kuda
dia memilih melanjutkan pengembangan perwiranya dengan gajah B2. Keputusan seperti ini kawan untuk melanjutkan pengembangan perwira sebelum memberikan tekanan atau serangan direkomendasikan bagi para pemain pemula. Segera kembangkan semua perwira secepat mungkin sebelum memulai serangan atau tekanan. Permainan dilanjutkan oleh Mbak Iren melangkahkan gajahnya mundur ke F8, langkah yang bagus. Ini untuk membuka akses bagi beteng melindungi pion di peta E5 ini. Pion E3 lanjut Aronian mengancam kuda, Iren pukul kuda F3 skak, dipukul balik oleh gajah, sekarang pion A4. Menghentikan laju pion putih di lajur A ini kawan agar pionnya tidak bisa dikoneksikan lagi dengan pion yang ada di lajur B ini. Aronian melanjutkan menggeser beteng A ke C1, sekarang pion F5 lanjut Mbak Iren memulai tekanannya di sayap raja dan ingin membuka satu lajur, apakah lajur E ataukah lajur F nantinya. Dan menurut kalian kawan-kawan, apakah langkah pion F5 ini merupakan langkah yang cukup bagus dari hitam? Coba perhatikan di baris belakang pertahanan hitam ini, semua perwira berbaris rapi di baris ke-8. Mbak Iren mempunyai masalah pengembangan gajah petak terangnya ini kawan. Karena apabila gajah ini berkembang, maka putih akan mendapatkan pion yang ada di peta B7. Mungkin tadi sebelum memainkan pion F5, langkah beteng bergeser ke peta A7 bisa jadi pilihan untuk melindungi pion. Barulah di langkah berikutnya bisa melanjutkan pengembangan gajah petak terangnya. Tapi Mbak Iren lebih memilih langkah pion F5 untuk langsung memberikan tekanan. Direspon dengan langkah raja ke E1, raja hitam ke H8. Sekarang pion E4 menantang pion hitam, tantangan ditolak. Iren melanjutkan dengan langkah beteng ke A5. Tujuannya memberikan tekanan bagi pion di peta B5 ini. Apakah nantinya di langkah berikutnya Mbak Iren akan mendorong pion C6 untuk menantang pion putih ini dan terbuka baris kelima bagi beteng untuk bisa digeser ke peta pusat atau nantinya ke peta atau sayap raja. Kita lihat langkah-langkah dari Mbak Iren di langkah berikutnya seperti apa. Di sini kawan direspon oleh Levon Aronian memainkan menterinya ke E2. Gajah hitam berkembang ke peta C5. Pion E pukul pion F5 dipukul balik oleh gajah. Levon Aronian tidak melanjutkan langkah gajah pukul pion B7 yang terlihat gratis ini. Karena ancamannya jelas bagi putih kawan, gajah hitam ini juga akan siap pukul pion D3 yang siap menusuk menteri serta beteng putih. Jadi di sini Levon Aronian menantang pertukaran gajah. Gajah pukul gajah, dipukul balik oleh kuda mengancam gajah hitam. Di sini gajah bergeser ke D4 menantang pertukaran. Gajah pukul gajah, dipukul balik oleh pion, sekarang menteri putih ke peta H5. Selain untuk mendukung pionnya di peta B5 ini juga memberikan tekanan bagi pion H7 yang nantinya pasti kuda akan ditempatkan di peta G5 untuk mendukung serangan menteri ini. Melihat pergerakan menteri ke peta H5 ini kawan, Mbak Iren melanjutkan atau merespon dengan langkah beteng ke E7. Mbak Iren sudah bisa melihat langkah kuda berikutnya ke peta G5 yang pasti akan memberikan ancaman skak di peta H7 skak mat. Aronian tetap langkahkan kuda ke G5 memberikan ancaman skak mat. Direspon dengan atau diantisipasi dengan pion G6 mengancam menteri. Menteri mundur ke peta H4 berikutnya akan memberikan ancaman kuda lompat ke peta F7 skak menggarpu menteri. Jika dipukul oleh beteng maka menteri putih bisa pukul menteri hitam di D8 ini. Diantisipasi dengan menggeser raja ke G8. Sekarang beteng putih digeser ke E1 menantang pertukaran beteng. Jika beteng hitam pukul beteng putih ini maka ancamannya adalah skak mat di langkah atau di dua langkah berikutnya skak mat. Tapi Mbak Iren tentu saja tidak meladeni tantangan seperti ini. Dia menarik mundur beteng di lajur A ke A8. Langkah lain atau langkah alternatif lain yang bisa dipilih oleh hitam adalah menteri ke D7. Mungkin kuda putih akan lompat ke F3, memberikan tekanan bagi beteng di peta E7 ini juga memberikan tekanan bagi pion di peta D4. Hitam bisa merespon langkah kuda D5. Menteri pukul pion D4,
beteng bisa pukul pion B5 dan mungkin putih melanjutkan dengan langkah kuda E5, menteri hitam bisa ke E8. Tapi Mbak Iren lebih memilih variasi langkah beteng mundur ke A8. Levon Aronian melanjutkan mengangkat betengnya naik ke E4. Memberikan tekanan bagi pion D4, juga mungkin bersiap mendobel betengnya di lajur E ini. Mbak Iren pun merespon dengan langkah menteri ke D5, mengepin beteng. Raja bergeser menghindari pin-pinan, dan hitam atau Iren menggeser beteng ke D7, tidak mau bertarung dengan beteng putih ini. Di akad dia betengnya tetap bisa menjaga pion yang ada di peta A7. Di sini kawan, di langkah ke-28 ini posisi hitam sudah sangat terlihat tertekan. Keaktifan perwiranya kalah aktif dengan para perwira putih. Rajanya pun sedikit terekspos karena pion F sudah tidak ada lagi. Di sini Levon Aronian melanjutkan dengan menggeser beteng F ke E1, mendobel betengnya di lajur F, dan beteng hitam digeser ke F8. Aronian pun melanjutkan dengan betengnya naik ke E7, menutup akses bagi beteng hitam melindungi pionnya di peta H7. Dan tentu ancamannya jelas, menteri akan pukul pion skakmat, diantisipasi dengan pion H5. Jika diantisipasi dengan langkah beteng pukul beteng putih akan pukul balik dan tetap akan memberikan ancaman skakmat. Setelah pion H5, kuda akan lompat ke E6, mengancam beteng dan juga mempersiapkan betengnya melakukan skak, dan mungkin akan diikuti dengan langkah menteri ke peta E7 nantinya. Oleh karena itu Mbak Iren langsung merespon atau mengantisipasi dengan pion H5. Dan setelah kuda lompat ke H7 ini kawan, Mbak Iren pun menyerah di langkah ke-31. Kenapa pada posisi ini hitam menyerah? Kita akan melanjutkan dengan dua variasi saja apabila permainan tetap dilanjutkan. Yaitu pilihannya dua langkah terbaik bagi hitam, beteng pukul beteng ataupun menteri ke peta D6. Mungkin pertama beteng pukul beteng akan dipukul balik oleh menteri putih dan mengancam beteng yang ada di peta F8, menteri hitam ke F5, ataupun langkah kuda ke peta D7 tadi bisa jadi pilihan bagi hitam. Masih tetap saja kawan, apabila dilanjutkan, putih akan menang kualitas perwira nantinya. Dan dapat dipastikan dengan komposisi seperti ini, putih akan tetap menang di permainan babak akhir. Atau pada posisi ini, hitam memainkan menteri ke D6. Masih tetap saja kawan, langkah-langkahnya akan membuat putih menang komposisi atau kualitas perwira, dan putih pun akan menang di permainan babak akhir dengan komposisi seperti ini. Oleh karena itu pada posisi seperti ini tadi kawan, saat kuda putih ini lompat ke peta H7, Mbak Iren pun tidak ingin diacak-acak lagi oleh Levon Aronian. Dia memutuskan menyerah di langkah ke-31. Itulah kawan permainan antara Mbak Iren Karisma Sukandar saat menghadapi Levon Aronian, Super Grandmaster asal Armenia. Semoga permainan tadi bisa menghibur kawan-kawan dan memberikan inspirasi. Selamat beraktivitas. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.